Bukan dari baking atau bakers, saya dari lulusan sistem informasi atau terkenalnya teknologi ataupun IT. Nah, 1 tahun terakhir memang saya secara mental harus membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius, jadi sehingga saya resign dari kantor. Nah, setelah itu saya banyak bermain di dapur dan ternyata di dapur saya menemukan sebuah hobi baru yang bisa jadi proses healing saya juga, dan ternyata dari situ saya mempunyai tujuan hidup yang jauh lebih baik lagi. Nah, dari situ sebenarnya tidak langsung ke salt bread, saya juga mencoba untuk berjualan seperti puding ataupun kelapa tart. Nah, di mana puding dan kelapa tart ini resepnya itu dari rumah, dari masakan papa saya. Nah, jadi dari situ saya mencoba untuk berjualan puding dan juga kelapa tart. Namun setelah prosesnya ternyata pasarnya ini tuh terbatas, sehingga saya berpikir bagaimana saya bisa menghadirkan produk yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kondisi awal usaha memang cukup berat karena untuk proses pada saat saya pertama kali memulai untuk membuat salt bread, saya baru tahu ternyata prosesnya sangat sulit. Apalagi saya tidak punya pengalaman dari baking atau bakers pun itu. Nah, jadi di situ saya benar-benar belajar dari nol secara otodidak. Saya coba terus-menerus, bahkan bisa dibilang saya trial and error sebanyak 10 kali sampai mendapatkan tekstur dan resep yang sesuai dengan yang saya inginkan. Bahkan dari awal untuk cara mau ngebanting adonan saja itu saya sebenarnya nggak tahu, nggak paham caranya. Tapi karena keinginan saya mau belajar dan saya yakin di sini punya peluang yang besar, jadi saya terus mencoba menggali segala hal sampai saya bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang saya mau. Mengapa memilih roti dan langsung memilih salt bread? Jadi pada saat itu memang salt bread ini banyak diminati oleh orang-orang, dan saya adalah salah satu orang yang juga penasaran kenapa nih salt bread banyak dinikmati. Nah, pada saat itu saya pertama kali mencoba salt bread di Blok M, dan waktu itu saya ikut antrian yang lumayan panjang. Terus saya dalam benak saya tuh berpikir, kok bisa ya banyak banget yang mau rela antri hanya untuk mendapatkan roti sekecil itu.
Nah, tapi karena rasa penasaran saya juga yang tinggi, jadi saya coba ikut antri dan setelah saya makan ternyata, wah ini worth it gitu, karena rotinya beda sama roti yang dijual pada umumnya. Sebenarnya saya tidak yakin 100%, tapi kalau kenapa saya menjual saltbread di Gorontalo itu karena saya yakin ada peluang. Dan saya rasa roti itu pasti bisa dinikmati oleh segala kalangan dan segala umur, baik dari anak-anak maupun orang besar. Dan saya pun merasa saltbread ini waktu pada saat saya balik ke Gorontalo masih belum ada nih yang buat saltbread. Nah, dimana dengan bekal pengalaman saya pada saat saya makan di Blok M itu, saya tertarik untuk mencoba dari nol untuk membuat saltbread yang mungkin bisa dibilang persis dengan yang pernah saya makan. Nah, lalu untuk di masyarakat Gorontalo sendiri, saya rasa peluangnya itu cukup besar karena masyarakat Gorontalo sangat tertarik dengan makanan-makanan kekinian dan itu sih yang membuat saya memberanikan diri untuk mencoba untuk membuat saltbread ini. Lembut tapi luarnya itu crunchy. Nah, crunchy-nya itu karena ada butter. Nah, ini yang bikin ada tekstur yang berkarisma atau yang berbeda gitu dari roti-roti lain. Sebenarnya yang membuat dia crunchy itu dari butternya sih, Kak. Iya, dan kita juga adonannya itu tidak pakai susu tapi kita pure pakai air. Untuk proses pembuatannya itu pertama ya itu kita mixer adonan dari saltbread itu sendiri. Nah, lalu setelah itu kita diamkan selama 30 menit untuk dia mengembang. Lalu kita bagi berapa pieces, lalu kita proofing lagi. Jadi untuk proses pengembangan itu namanya proofing. Kita proofing lagi yang kedua itu sebanyak 15 menit. Lalu kita bentuk dia menjadi kecebong. Terus kita proofing lagi 15 menit sampai akhirnya kita bisa bentuk dia menjadi seperti saltbread yang di dalamnya kita isi butter. Itu terakhir kita proofing 45 menit. Tapi itu sebuah proses yang saya lakukan dulu di awal sekali. Tapi ketika saya buka store ini, saya tidak mau membuang waktu saya untuk mengadon di subuh hari. Jadi saya melakukan proses namanya itu bisa dibilang semi frozen lah. Jadi setelah saya frozen di freezer, saya pindahkan di chiller dalam semalam, lalu besoknya tinggal di proofing selama 2 jam. Jadi itu mempercepat proses produksi kami. Adonannya itu bahannya sama, tepung, susu, ragi, sama gula, sama air. Jadi tidak pakai susu UHT, cuma susu bubuk aja. Sebenarnya ini sangat-sangat tricky ya untuk menjaga teksturnya ini. Jadi memang saltbread itu ada beberapa versi. Bisa tekstur crispy di atas maupun di bawah ataupun
salah satunya ataupun keduanya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dari saya sendiri sebenarnya untuk tekstur di sini yang kita paling jaga bawahnya ini memang harus crunchy. Nah, cara bikin bawahnya itu crunchy yaitu dari butter itu sendiri sih. Jadi memang butter itu tidak bisa terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jadi memang kita punya takaran tertentu untuk mendapatkan ketahanan crispy-nya itu. Dan kita saranin juga untuk teman-teman yang mau cobain sebelum dimakan bisa dipanasin dulu. Ternyata minat orang Gorontalo, masyarakat Gorontalo ternyata sangat antusias ya, sangat luar biasa. Di mana saya baru 2 hari, waktu itu saya baru 2 hari buka, itu antriannya panjang, bahkan sudah mau sampai di jalan. Itu saya cukup terkejut juga, karena waktu pas awal saya pertama kali PO itu saya cuma buatnya dari 20 roti terus naik sampai 60 roti. Nah, tapi ketika membuka store ini saya coba naikkan lagi jadi 120 roti. Nah, sampai pada akhirnya saya naik sampai ke 200 roti dan itu bisa laku 1 sampai 1,5 jam. Nah, tantangannya adalah jumlah produksinya saya masih belum bisa menjanjikan bahwa saya bisa secepat itu untuk menambah jumlah produksi karena keterbatasan dari alat dan keterbatasan dari tenaga manusia. Nah, apalagi secara sistem saya masih baru juga di dunia bisnis dan di dunia bakery sendiri. Jadi saya harus menyiapkan mental saya terlebih dahulu dulu dan juga mengatur sistemnya yang jauh lebih baik untuk bisa lebih jauh berkembang. Tapi sejauh ini saya akan terus berusaha untuk menaikkan jumlah produksi biar masyarakat Gorontalo bisa banyak yang cobain roti yang jauh beda dari roti-roti pada umumnya. Yang paling best seller, yang paling banyak orang perebutkan itu pasti di garlic cheese, original, dan juga coklat. Pertama kita cuma stoknya itu 25 pieces, karena yang antri itu selalu was-was kalau misalnya garlic ini habis gitu. Jadi karena melihat antusiasnya yang luar biasa, jadi saya menambah stoknya jadi 40 pieces per hari untuk garlic. Ya, jadi sejak awal itu saya main promosinya memang langsung ke TikTok. Jadi memang awal-awal itu saya bikin storytelling lah tentang salt bread ini. Dimana survive-nya saya untuk mencoba bikin salt bread sampai benar-benar berhasil itu saya ceritakan juga di TikTok. Dan dari situ sih sebenarnya banyak sekali orang-orang yang tidak saya kenal bisa membeli salt bread saya gitu. Jadi saya rasa TikTok dan Instagram ya, itu merupakan
sosial media yang powerful untuk berjualan untuk saat ini? Wah, luar biasa sih bisa saya bilang. Walaupun sebenarnya di Gorontalo ini masih lebih banyak dari mulut ke mulut, tapi ternyata dari sosial media itu juga bisa meningkatkan jumlah orang yang membeli Saltbread. Karena dari sosial media sendiri banyak sekali orang yang kita nggak kenal tiba-tiba mau coba, ataupun dari luar daerah rela-relain mau coba untuk Saltbread ini. Jadi menurut saya sangat luar biasa sih untuk sosial media. Saya waktu itu pernah pernah dapat DM dari orang yang pertama kali saya jualan beli dan kemudian dia beli lagi. Dia bilang roti saya ini semakin hari semakin enak rasanya. Jadi semakin kesini tuh jauh lebih enak. Dan itu saya merasa bersyukur, berarti saya berproses karena saya terus mau belajar untuk mendapatkan tekstur dan juga bentuk Saltbread yang saya inginkan. Karena mungkin kalau bisa dilihat awal-awal saya jualan bentuknya masih acak-acakan. Tapi sekarang alhamdulillah udah semakin membaik. Kalau untuk Saltbread sendiri kayaknya saya rasa cukup. Saya tidak akan menambah lagi varian, tapi memang saya masih banyak sekali sih inovasi, masih banyak sekali makanan yang saya coba di Jawa yang saya rasa wah punya peluang besar nih di Gorontalo. Cuman untuk saat ini memang saya masih belum ada waktu untuk melakukan trial and error lagi karena saya masih proses mau mengencangkan dulu nih proses produksi Saltbread karena ternyata banyak sekali masyarakat masih penasaran dengan Saltbread saya. Nah, mungkin nanti kalau misalnya sudah stabil dari proses produksi, penjualan dan juga yang lain, baru saya akan mencoba membuat produk yang baru lagi. Kayak belum ada kan toko-toko lainnya. Jadi tertarik, terus kayak di sini katanya juga kalau beli ada maksimalnya, terus mesti antri, jadi kayak tertarik. Kalau jadi pengen Iya, coba. penasaran. Oke, jadi baru pertama kalinya Iya, untuk pertama mencoba kali. Saltbread. Mau coba yang garlic cheese sih, soalnya katanya orang-orang garlic cheese tuh yang paling enak. Tertarik karena saya juga suka bakery ya, suka kue-kue pastry apalagi kayak gitu karena saya melihat kue-kue di sini ini kayak ngelihatnya kayak bagus aja gitu, kayak dari looknya mungkin rasanya kayak saya akan coba gitu, mungkin akan jadi ketertarikan tersendiri untuk orang-orang dengan cara melihat iklan-iklan seperti yang ada di TikTok atau Jadi setelah saya memang resign dari kantor itu sendiri, sebenarnya saya masih tidak punya tujuan hidup mau kemana. Tapi dari keluarga yang luar biasa supportnya, mereka tidak membiarkan saya sendiri untuk mencari, tapi mereka malah menggandeng saya untuk ayo sama-sama kita cari apa yang saya suka dan apa yang membuat saya jauh lebih hidup. Kayak gitu. Nah, ketika saya memberanikan diri untuk, oke, saya akan mencoba membuat roti dan ini masih tergolong baru. Pada saat itu saya, kalau nggak salah saya cuma minta modal ke orang tua saya dibelikan oven dan juga mixer. Dan 10 kali saya gagal itu, jujur orang tua saya juga cukup
khawatir kayak gitu. Bahkan saya waktu itu saking mereka supportnya mau dikirim untuk disuruh belajar, disekolahin. Tapi pada saat itu saya tidak mau, saya bilang saya akan berhasil, tapi sabar aja gitu, sabar aja. Saya akan terus coba, dibanding duitnya dipakai untuk saya sekolah, mending saya belajar otodidak aja. Saya yakin saya bisa gitu. Mending diinvest ke alat-alat yang jauh lebih yang bisa digunakan ke depannya kayak gitu sih. Dan itu sih karena berkat punya orang tua yang begitu suportif, keluarga juga suportif banget, jadi saya bisa sampai ada di titik ini. Betul. Dan support orang tua sangat luar biasa membantu. Mungkin saat ini sudah bisa terlihat ya, kalau misalnya di malam hari kita bisa lihat ada beberapa jalan yang ditutup yang dibangun untuk UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Jadi saya rasa pemerintah sebenarnya sangat mensupport UMKM dalam proses itu. Cuma mungkin karena saya juga di sini masih baru dan saya sebenarnya mungkin awal-awalnya juga saya seperti mereka yang jualan dulu. Saya di CFD, itu di pagi hari saya jualan di pinggir jalan, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi untuk saat ini sih saya sudah tidak lagi, dan saya juga masih belum pernah ikut adanya program pemerintah dan lain-lain sih. Tapi yang saya lihat sejauh ini pemerintah begitu luar biasa juga untuk mensupport UMKM yang ada. Memang sebenarnya target kayaknya per hari saya rasa bisa sampai 500 ya dalam sehari. Namun memang saya tidak mau terlalu terburu-buru, karena untuk proses pembuatan salad bread sendiri ini cukup tingkat kesulitannya cukup tinggi. Jadi memang saya training dulu. Jadi saya punya karyawan ini satu masih baru, jadi masih dalam proses training. Jadi saya mau dia benar-benar bisa saya lepas dulu, baru saya bisa terima lagi pegawai yang lain. Nah, karena juga secara alat dan secara alat sih sebenarnya, karena untuk baking sendiri kan alatnya lumayan mahal, itu juga masih terbatas. Jadi saya pelan-pelan mau mengumpulkan modal dulu untuk bisa membeli alat-alat itu untuk membantu saya menambah produksi ke depan. Impian terbesar saya yaitu membuka lapangan kerja untuk banyak orang, khususnya untuk masyarakat Gorontalo, di mana salah satunya saya juga ingin mengurangi angka pengangguran yang ada. Terus yang kedua, saya rasa anak-anak muda zaman sekarang itu punya potensi yang besar, tapi mungkin mereka tidak punya tempat untuk mereka belajar gitu. Jadi saya juga mau karyawan yang saya punya itu adalah kita sama-sama belajar dan berkembang bersama. Dari saya yang masih newbie juga, yang baru pertama kali terjun, kita namanya juga usaha, kita harus selalu berusaha, kita harus mau terus mencoba apapun itu sampai kita menemukan apa yang kita mau, apa yang membuat kita hidup, dan jangan pernah menyerah dan terus berusaha, berdoa, dan